Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waliyun ni'mah al-qail fi kitabihil karim kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Arsala Muhammadan nabiyyan wa rasulan rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita memulai kajian Al-Hikam dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, marilah bersama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari dan juga kepada para gurunya, juga kepada orang tua kita dan segenap orang yang telah mendahului kita dan orang-orang tercinta kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat, barokah serta kesehatan dan juga maghfirahnya kepada kita ala hadin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratil mustafa wa ali mujtaba. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikmah At-Tasi'ah, hikmah ke-9 dari Al-Hikam. Tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwal. Memvariasikan jenis-jenis perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan kondisi yang kita alami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagian dari kita bertanya, bagaimana caranya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai, sedangkan saya bukan orang yang mudah untuk belajar agama. Kemudian mungkin pertanyaan juga muncul bagi mereka, bagaimana seandainya saya ingin mengenal Allah lebih dekat, padahal kondisi pekerjaan saya tidak memungkinkan untuk menjadikan atau memberikan kesempatan bagi saya melaksanakan kesunahan-kesunahan. Gambaran-gambaran yang begitu bermacam-macam, bagaimana seorang yang dicintai oleh Allah itu, apakah senantiasa belajar keagamaan, ataukah mereka yang memiliki profesi-profesi lain seperti petani, pedagang, dokter, dan lain sebagainya, tidak memiliki kesempatan untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hikmah ke-9 ini Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan solusi atau memberikan penjelasan kepada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala mengenal talenta kita. Allah Subhanahu wa taala menghargai hasil usaha kita. Dan tentunya masing-masing bisa mengukur diri. Saya ini memiliki kelebihan dalam negosiasi. Mungkin orang lainnya mengatakan bahwasanya saya ini memiliki perasaan bahwasanya ketika saya memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kemudahan jalannya. Ya, bagi orang yang sakit saya mampu untuk memberikan bantuan dan lain sebagainya. Dan begitu pula ada orang yang merasa bahwasanya ketika saya belajar agama, baik itu belajar Al-Quran, belajar kitab, belajar bahasa Arab dan lain sebagainya, saya merasa dimudahkan. Bagaimana kita mengoptimalkan talenta-talenta tersebut dan menjadikan talenta atau posisi keadaan apapun ya, baik dari itu keadaan sosial maupun keadaan jiwa, itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka
perlu menjadi hamba yang fleksibel, perlu menjadi hamba yang mampu mengoptimalkan kesempatan-kesempatan ataupun keadaan-keadaan yang kita alami. Tanawwa'at ajnasul a'mal. Di sini beliau menjelaskan ada dua hal yang senantiasa berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh manusia. Yang pertama, di sisi pertama adalah al-a'mal al-mutanawwi'ah. Pekerjaan yang berbeda-beda, apa saja yang harus kita lakukan. Yang di sisi lain, dalam kehidupan kita tentunya kita dihadapkan dengan sebuah kondisi tertentu yang mungkin bisa jadi kondisi itu hanya dialami oleh diri kita, tidak dialami oleh orang lain. Beliau menjelaskan bitanawwu'i waridatil ahwal. Pekerjaan harus disesuaikan dengan kondisi. Beliau menjelaskan di sini al-ahwal, hal dalam bahasa Arab itu adalah menjelaskan sebuah kondisi yang dialami oleh seseorang dan kondisi tersebut datang dan pergi, ya, dan bukan menjadi karakter dari seseorang. Contohnya mungkin kondisi sakit. Saya ingin sholat berjamaah atau saya ingin sholat malam. Akan tetapi di keluarga saya ada yang sakit. Apa yang seharusnya saya lakukan? Padahal saya menginginkan diri untuk menghabiskan waktu itu untuk bermunajat katakanlah. Untuk sholat. Akan tetapi kondisi sakit demikian ya, mengikat saya sehingga saya tidak mampu untuk melakukan kesunahan-kesunahan tersebut. Nah, itu salah satu hal ya, salah satu ahwal ya, hal itu dalam bentuk mufrad atau bentuk ya yang satu, dalam bentuk jamaknya ahwal, kondisi-kondisi ya, kondisi-kondisi yang berbeda. Dan beliau menjelaskan di sini bahwasanya pekerjaan itu harus disesuaikan dengan kondisi. Ada kondisi, beliau menjelaskan dua hal ya, kondisi ini mencakup dua hal ya, kondisi kejiwaan dan kondisi sosial. Kondisi kejiwaan, kalau dalam istilah tazkiyatun nafs atau ilmu menyucikan diri atau mensucikan hati, kejiwaan itu akan muncul, terutama yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah itu akan muncul jika kita senantiasa membiasakan zikir. Ya, baik zikir yang murakkab ya, baik zikir yang berupa panjang ataupun zikir mufrad ya. Terlepas dari perbedaan ulama terkait masalah zikir mufrad, apakah boleh kita menggunakan zikir-zikir Asmaul Husna ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang menjelaskan bahwasanya innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, man ahsaha, barang siapa yang menghitungnya. Itu salah satu pemahaman pendapat mengatakan sedemikian, tapi pendapat yang lain mengatakan man ahsaha, maksudnya di sini man ahsaha, barang siapa yang mendawamkan zikirnya ya, baik Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Dalam Al-Qur'an pun qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Allah mengatakan panggillah saya, panggillah kami dengan lafaz Allah ataupun Ar-Rahman. Ya, mereka para ulama yang berpendapat memperbolehkan zikir mufrad ya, zikir dengan menyebut asma Allah baik Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, itu bertumpu terhadap beberapa dalil. Yang pertama yang disampaikan oleh Imam Muslim ya, dalam sebuah hadisnya mengatakan la taqumus saa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kiamat tidak akan pernah terjadi sehingga orang-orang di dunia tidak ada yang menyebutkan kata-kata Allah, Allah. Itu mereka yang mengambil pendapat seperti itu ya. Jadi zikir bermacam-macam. Dan begitu pula Sayyidina Bilal dalam riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban mengatakan bahwasanya beliau senantiasa berzikir ahad-ahad ya. Terlepas dari perbedaan para ulama yang memperbolehkan atau yang tidak, bahwasanya ketika seseorang membiasakan zikir ya, terutama
zikir yang menyangkut ada lafaz-lafaz Ar-Rahman, itu Maha Pengasih, atau Ar-Rahim, ya, Maha Penyayang dan lain sebagainya, itu nanti akan ada efeknya dalam jiwa kita. Biasanya para ulama menyebutkan bahwasanya ketika kita membiasakan zikir-zikir yang dikatakan dalam para ulama menyebutkan bahwasanya ini Asmaul Husna, ya, tapi yang lebih cenderung sifat jamali, sifat yang indah, yang harusnya kita meniru sifat-sifat tersebut sebagai seorang hamba. Maka kalau kita mengenal Ar-Rahman, maka kita pun harus berusaha menjadi Rahman dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Kalau ada Ar-Rahim, maka kita pun harus meniru bagaimana yang seharusnya hamba yang bersikap rahim dalam keluarga, dalam masyarakat, ataupun dalam lingkungan apapun yang kita berada di dalamnya. Maka bisa jadi orang yang demikian mendawamkan zikir-zikir tersebut akan apa? Akan senantiasa terrefleksikan dalam dirinya, senantiasa bersikap baik sama orang lain, memberikan optimisme, senantiasa memaafkan kepada orang lain, berbagi, ya, bersedekah dan lain sebagainya. Itu biasanya yang terjadi, dan itu adalah merupakan kondisi kejiwaan sebagai efek dari sebuah zikir. Begitupun jika sebaliknya ada orang yang membiasakan untuk zikir dengan Asmaul Husna, tapi yang Asmaul Husna yang bersifat jalali, yang bersifat hanya sifat-sifat yang khusus bagi Allah saja, seperti Al-Mutakabbir, Al-Qahhar, ya, Al-Muntaqim, ya, yang maha pemaksa, yang maha serangannya itu begitu dahsyat dan lain sebagainya. Ini akan memberikan efek kepada diri kita untuk senantiasa takut terhadap azabnya, takut dibenci oleh Allah, takut tidak diridhoi oleh Allah. Maka bisa jadi, ya, baik Asmaul Husna yang dari sifat jamal yang memiliki karakter indah atau memiliki karakter yang dahsyat, itu akan berpengaruh kepada kita dan juga kejiwaan kita. Dan pengaruh tersebut kadang membawa kita melakukan beberapa hal yang tidak bisa kita tolak. Sebagai salah satu contoh, ya, ini sebagai salah satu contoh beberapa ulama yang mungkin menurut pandangan secara pandangan yang tidak mendalam, bahwasanya kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan para ulama yang akan kami sebut ini kurang pas. Salah satu contoh sebagaimana yang dialami oleh Daud At-Ta'i. Imam Daud At-Ta'i ini adalah seorang murid dari Imam Abu Hanifah. Beliau wafat tahun 165, yang pernah pada suatu saat beliau mengatakan bahwasanya karena kecintaannya terhadap Allah, ya Allah, Allahumma hammuka attala alayya humumad dunya, al-humum ad-dunyawiyah wa hala baini wa bainar raqat. Ya Allah, bahwasanya keinginanku atau himmahku terhadap Engkau itu menghilangkan keinginanku terhadap dunia sehingga saya tidak bisa tidur. Jadi akhirnya beliau begadang. Ini kalau mungkin sekilas, bagaimana mungkin ya seorang hamba ini menyalahi seorang hamba, bagaimana bisa dia tidak tidur? Padahal kalau kita bandingkan terhadap sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya ana asumu wa uftir, saya puasa dan saya berbuka, wa anam wa atazawwaj, Rasul saja tidur, Rasul saja menikah, tapi kok ini seorang hamba kok bisa-bisanya dia memaksakan diri untuk tidak tidur. Nah, kita melihat dari sisi demikian bahwasanya apa yang dialami oleh Daud At-Ta'i ini, Imam Daud At-Ta'i ini tidak bisa kita nilai salah. Karena apa? Karena ada beberapa kondisi yang memaksa beliau, ya, akibat karena perenungannya, akibat dari zikir tersebut, sehingga kondisi tersebut ya bagaimana mungkin ya? Karena keinginan saya terhadap Allah, akhirnya beliau
tanpa sadar atau tanpa beliau sadari, tanpa bermaksud untuk lepas dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, akan tetapi itu kejadian yang terjadi. Namun apakah demikian salah? Tidak. Kembali terhadap hikmah tanawu'u ajnasil a'mal. Seperti ini seorang hamba. Seorang hamba itu fleksibel. Kadang dia begadang, tapi bukan karena begadang melakukan sebuah maksiat ya, akan tetapi begadang karena ada beberapa motivasi yang kejiwaan. Ini kita sedang membicarakan tentang motivasi kejiwaan. Begitupun contoh-contoh yang lain. Ketika seorang Sari As-Sakti mungkin pernah disampaikan di dalam kajian ini. Beliau adalah seorang ulama soleh salaf yang beliau waktu itu memiliki sebuah toko di dalam sebuah pasar. Beliau mengatakan bahwasanya pernah kejadian tokonya tersebut terbakar. Akan tetapi beliau sedang ada di luar, sehingga ada yang mengabarkan kepada beliau bahwasanya tokonya, kendati pun pasar terbakar, tapi tokonya selamat. Beliau mengatakan apa? Alhamdulillah. Dan anehnya, beliau dengan mengatakan alhamdulillah tersebut, beliau beristighfar 30 tahun. Apakah salah berkata alhamdulillah? Mungkin bagi sebagian orang, kok bisa salah? Itu adalah simbol syukur. Karena apa? Karena tokonya selamat. Tapi karena pengalaman dan juga kondisi kejiwaan beliau yang berbeda mengharuskan munculnya istighfar yang beliau lakukan selama 30 tahun karena berkata alhamdulillah. Beliau merasa bahwasanya ketika saya mengucapkan alhamdulillah, saya mencinta atau berharap sesuatu yang baik di saat orang lain terkena musibah. Itu yang beliau rasakan pada saat itu. Maka mungkin banyak orang terinspirasi dengan cerita dengan kisah beliau. Ketika kita mendengar sebuah kabar musibah, misalkan ada gempa, ya biasanya tidak mengatakan alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Misalkan di kota tertentu, di Surabaya bagaimana, gempa atau tidak? Rumahnya bagaimana? Ya mudah-mudahan yang lain yang terkena dampak, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala cepat memberikan pertolongan. Jadi tidak mengatakan alhamdulillah, ya karena terinspirasi oleh beliau. Waridatul ahwal. Jadi kondisi yang berbeda. Begitu pula seorang yang soleh juga, Muhammad, yaitu Ma'ruful Karhi. Ma'ruful Karhi, beliau pada suatu saat sedang puasa. Suatu hari sedang puasa sunnah, bukan puasa Ramadan ya. Tentunya dalam fikih, jika seseorang puasa, hendaknya sebaiknya tidak membatalkan amalan-amalan baiknya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha war rasulah wa la tubtilu a'malakum. Dalam surat Muhammad ayat 33 bahwasanya mereka yang menaati Allah dan Rasulullah itu tidak membatalkan amalan-amalannya. Tapi pada suatu saat ketika beliau berjalan melalui orang Saqqa, orang yang membagi-bagikan air, ketika orang yang membagikan air tersebut mengatakan Allahumma arham man yashrabu minna. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau rahmati orang yang apa? Orang yang meminum air dari tempat kami. Maka seketika beliau membatalkan puasanya untuk minum di tempat itu. Orang-orang lain berkata, ya Ma'ruful Karhi. Ya. Sebenarnya beliau ulama besar ya, dididik oleh Imam Hasan Al-Basri. Ya Ma'ruful Karhi. Ya, bukankah alasta kunta shaiman, bukannya tadi kamu puasa, kenapa engkau batalkan? Ya. Apa jawaban beliau? Arju an akuna minal marhumin. Saya berharap untuk mendapatkan rahmat sebagaimana orang tadi katakan. Sekilas bertentangan dengan fikih, tapi karena kondisi beliau yang beliau alami mengharuskan atau muncul perbuatan tersebut.
Apakah salah? Tidak salah. Karena masing-masing memiliki apa? Seorang mukmin itu harus fleksibel, dan itulah proses penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bersikap fleksibel. Begitu pula ada seorang yang bernama Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, ulama yang soleh, wafat tahun 187 Hijriah. Ketika beliau ada dalam kondisi haji, tentunya di Arafat, kita mengenal kalau seseorang berada di Arafat, tentunya ada beberapa doa-doa yang biasa dipanjatkan di Arafat. Ada ritual-ritual tertentu yang seharusnya seorang hamba dijalankan, yaitu baik doa ya, tentunya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan lain sebagainya ya. Banyak yang meriwayatkan hal tersebut. Tapi apa yang beliau lakukan ketika di Arafah? Pengalaman atau kondisi jiwa beliau pada saat itu merupakan ritual-ritual yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang sedang berhaji. Beliau hanya menutup atau menyandarkan pipi kanannya terhadap tangan kanannya dan hanya menangis saja. Apa yang beliau katakan? Wa sawata in ghafartani wa in ghafartali. Ya Allah, malunya saya. Kenapa malu? Beliau teringat terhadap dosa-dosa yang beliau pernah lakukan dulu, semasa dulu. Jadi bagaimana mungkin seorang hamba yang pendosa meminta sesuatu hal yang dari Allah? Beliau katakan, begitu malunya saya, walaupun engkau ampuni aku, wahai Allah. Apakah salah? Ya mungkin bagi sebagian orang melihat bahwasannya ya udah jauh-jauh mengeluarkan biaya haji, udah jauh-jauh ada di Arafat, kenapa tidak berdoa? Tapi tidak salah. Karena apa? Kondisi yang beliau alami, kondisi kejiwaan, kondisi hati beliau pada saat itu mengharuskan untuk mengatakan atau berperilaku seperti itu. Dan hikmah yang ke-9 ini tujuannya sebenarnya apa? Supaya kita semakin beradab terhadap hamba-hamba Allah yang lain. Tidak mudah untuk bersuudzon bahwasanya ketika ada sebuah kesunahan, kawan-kawan kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang mereka tidak melaksanakan kesunahan, tidak langsung kita cap bahwasanya mereka malas-malasan atau mereka jauh dari kesunahan. Tidak. Karena masing-masing orang masing-masing orang mengalami kondisinya tersendiri. Masing-masing orang memiliki keadaan yang tentunya berbeda dengan yang lain. Ini salah satu kondisi kejiwaan, kondisi al-ahwal an-nafsiyah. Begitu pula kondisi sosial. Tentunya seseorang harus bisa fleksibel dalam melakukan ibadah-ibadah kesunahan. Ini yang kami bicarakan dalam kajian ini itu tentang memilih bagaimana sebuah kesunahan, bagaimana memilih amalan kesunahan. Adapun pekerjaan atau amalan-amalan ibadah-ibadah yang wajib tetap semuanya harus dilaksanakan. Tidak ada pilihan ya. Kalau untuk hal-hal yang wajib seperti sholat 5 waktu, puasa dan lain sebagainya itu adalah wajib dilakukan. Yang kami maksudkan dalam hikmah ke-9 ini, bagaimana kita mencari sebuah kesunahan menyesuaikan dengan kondisi kejiwaan dan kondisi sosial yang kita alami. Kondisi sosial itu seperti apa? Kondisi sosial seperti seseorang yang masih single, tentunya tuntutannya dan juga amalan-amalannya berbeda bagi mereka yang berbeda dengan mereka yang sudah menikah. Bagi mereka yang belum menikah, tentunya apa yang dianjurkan karena tanggung jawabnya masih hanya berkutat terhadap diri sendiri, tentunya dia harus fokus dengan ibadah-ibadahnya. Baik itu baca Quran, mempelajari tentang agama, atau sholat-sholatnya. Berbeda dengan orang yang menikah, yang memiliki anak, tentunya mana yang harus menjadi fokus sebagai kepala keluarga kalau memang itu seorang laki-laki, mana yang menjadi fokus dari seorang wanita atau seorang istri bagi mereka yang sudah berkeluarga. Itu
yang dimaksudkan. Begitu pula bagi mereka yang bekerja. Ya, saya bekerja masuk dari jam 8 sampai jam 5. Tidak ada kesempatan untuk sholat duha. Nah, tidak ada kesempatan untuk baca Al-Quran. Maka saya membaca Al-Quran di tengah-tengah kerja saya. Apakah itu yang dikatakan benar? Sekilas ibadah, dalam penampakan adalah ibadah, tapi hal tersebut adalah salah kalau kita tidak memiliki izin dari orang yang mempekerjakan kita, atau kita menyalahi dari akad kita. Ya kalau mungkin dari 2 rakaat dan lain sebagainya, atau mungkin 4 rakaat, ada beberapa lingkungan kerja yang memperbolehkan, itu silahkan, sah-sah saja. Akan tetapi mereka yang bermalas-malasan untuk kerja, misalkan datang waktu zuhur dan dia belum waktunya untuk istirahat, tapi dia sudah keluar jam 11 dengan alasan untuk sholat, untuk melaksanakan kesunahan sholat atau itikaf dan lain sebagainya, itu sudah menyalahi harusnya. Walaupun penampakannya adalah sebuah ibadah, akan tetapi ibadah tersebut kurang tepat. Karena apa? Dia tidak mampu menempatkan mana yang sunnah dan mana yang menjadi keharusan bagi seorang hamba untuk berperilaku pada saat kondisi tertentu, yang padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad beserta syarat-syarat yang kalian laksanakan. Ya mungkin kalau seandainya 2 rakaat 2 rakaat salat duha mungkin dianggap wajar, tapi kalau seandainya sampai di musola sampai 1 jam, ya, atau walaupun kesannya ibadah, kesannya itikaf dan lain sebagainya, tapi itu apakah itu salah? Itu salah, walaupun terkesannya ibadah. Nah, untuk hikmah yang ke-9 ini, ya sebagai sebagai pengetahuan bagi kita bahwasanya kita harus fleksibel dalam melihat sesuatu hal. Tidak mesti sebuah ibadah itu dinilai kesunahan, akan tetapi juga harus dilihat dari niatnya dan juga bagaimana tujuan kita dalam berperilaku. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ya ke depan setelah kita menyimak hikmah yang ke-9 ini, kita bisa lebih luas dan lebih luas, lebih fleksibel dan lebih bisa mengoptimalkan kesunahan-kesunahan, dan juga bisa menghargai kondisi serta keadaan yang dialami oleh kita, ya, sehingga kita bersikap optimal, ya, atau bisa mampu mengoptimalkan apapun kondisi yang kita alami, baik sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang adik, seorang kakak, ataupun sebagai bagian dari sebuah masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.